Kita lanjutkan lagi. Kali ini kita sudah masuk kepada fungsi-fungsi dari organ yang kita masuk ke materi fungsi-fungsi organ yang, itu adalah ucil, usar, lambdu, mihsan, usus kecil, usus besar, lambung, kantung empedu, kandung kemih, dan sanjiao atau tri pemanas. Nah, jadi sama seperti pembahasan terkait fungsi-fungsi organ yin, ada 6. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi organ yang, sama juga ada 6. Nanti kita bahas di fungsi-fungsinya, kemudian catatan-catatan khusus, kemudian nanti hubungannya pada organ yang ini dengan organ yin yang terkait. Nah, seperti itu. Kita tidak memakai urutan yang seperti ini, tapi kita mulai, yang pertama adalah kita mulai dari lambung terlebih dahulu. Lambung atau perut. Nah, ini yang pertama akan kita bahas, itu terkait lambung atau perut. Lambung atau perut ini adalah organ yang paling penting, organ yang paling penting, organ bersifat yang paling penting di antara organ-organ yang lainnya, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena nanti lambung ini bersama dengan limpa itu adalah sebagai akar dari Chi pasca langit, akar dari energi setelah kelahiran yang dihasilkan dari makanan dan juga oleh minuman yang kita konsumsi, dan disebut juga sebagai asal atau awal mula dari Chi dan juga darah. Nah, lambung dan juga limpa. Nah, kemudian kita akan membahas fungsi yang pertama, yaitu lambung atau perut. Dia itu mengendalikan pembusukan dan juga pematangan. Nah, jadi ketika kita makan dan minum, kita mengkonsumsi apa yang kita makan, apa yang kita minum, masuk melalui mulut, kemudian melalui kerongkongan, dan akan masuk langsung kepada lambung atau kepada perut. Nah, makanan dan minuman yang sudah dikunyah dicampur air liur dan masuk ke lambung tersebut, dia itu di lambung akan dibusukkan dan juga akan dimatangkan, atau dengan kata lain adalah dimasak oleh organ lambung melalui cairan asam lambung. Nah, disebut juga sebagai proses fermentasi. Pembusukan dan pematangannya ini sebagai proses fermentasi. Nah, kemudian setelah dibusukkan dan juga dimatangkan, dia ini akan menjadi dasar atau menjadi bahan dasar dari yang akan dihasilkan oleh limpa, yaitu adalah Chi makanan. Nah, Chi makanan yang nantinya akan menjadi energi dan akan menjadi darah. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan kemudian makanan ya, sari makanan yang sudah dibusukkan dan dimatangkan oleh lambung ini dikirim ke limpa. Nah, di limpa ini nanti akan dipisahkan
akan dipisahkan nanti yang kemudian bersih itu akan jadi qi makanan dan nanti akan naik ke paru-paru. Sedangkan nanti yang kotor atau sisanya nanti akan masuk ke usus kecil. Nah, di usus kecil inilah nanti akan dipisahkan kembali yang murni dan yang tidak murni nanti akan dipisahkan kembali, kemudian akan diserap lagi nanti yang masih bisa digunakan. Oke, kita hapus terlebih dahulu biar tidak terlalu penuh. Nah, kemudian tadi ya, lambung dengan limpa disebut sebagai akar qi pasca langit. Dan kemudian ternyata ini penting untuk dicatat bahwa semua organ yin itu memperoleh qi dari lambung. Nah, maka dari situ lambung inilah yang disebut juga sebagai akar dari organ-organ yin. Kenapa? Karena organ-organ yin itu tadi akan memperoleh qi atau energi dari lambung. Meskipun tidak secara langsung, tapi bahan dasar qi-nya adalah dari makanan dan minuman yang sudah diproses oleh lambung, kemudian dijadikan qi makanan oleh limpa. Nah, seperti itu. Maka semua organ yin itu memperoleh qi dari lambung. Disebut juga lambung itu sebagai akar bagi organ-organ yin. Seperti itu. Kemudian catatan lagi, ini di dalam konsep umum secara TCM bahwa ini penting untuk dicatat bahwa seserius apapun penyakit, jika qi lambung masih kuat, maka prognosanya akan baik. Nah, seserius apapun penyakit, jika qi lambung masih kuat, prognosanya akan baik. Artinya, separah apapun penyakit, jenis apapun penyakit, apabila qi lambung ini masih kuat, masih bagus, prognosa atau perjalanan proses penyembuhannya itu akan makin membaik, dan sebaliknya. Nah, kita pahami yang atas dulu. Seserius apapun orang yang sakit diabetes, orang yang sakit misal stroke, misal cancer juga, penyakit-penyakit parah yang serius dan kronis itu, apabila qi lambung ini masih kuat, masih bagus, nanti akan ada perkembangan ke arah penyembuhan yang lebih baik. Proses penyembuhannya itu bagus. Dan sebaliknya, nah sebaliknya ini maksudnya adalah meskipun penyakit itu seolah-olah sepele, misal penyakit itu adalah penyakit-penyakit yang dianggap ringan, ya, misal seperti sekedar flu. Nah, misal hanya sekedar demam, kemudian misal hanya sekedar rasa tidak nyaman di badan, tetapi ternyata qi-nya lambung ini itu melemah, atau qi lambung ini ternyata sangat lemah, maka prognosanya akan buruk. Perjalanan penyakit akan memburuk. Nah, seperti itu. Perjalanan penyakit, ya, penyembuhannya itu sulit dan akan makin lama penyakit akan makin parah dan kesehatan akan terus-menerus memburuk. Maka penting untuk selalu menjaga qi lambung. Titik untuk menjaga qi lambung dalam akupuntur itu yang paling utama adalah ST36.
Nah, ST36. Sebenarnya ada beberapa titik yang lain, tapi yang ringkas saja itu adalah ST36. Nanti akan dikombinasi dengan titik-titik yang lain, tapi dasarnya adalah titik ST36. Maka ini juga disebut sebagai titik wajib. Kita ganti spidol terlebih dahulu. Maka ketika kita sudah memahami ini, ya, memahami bahwa ternyata pada proses penyembuhan atau pada proses pengobatan penting sekali untuk merawat cilambung. Alasannya apa? Alasannya adalah cilambung adalah sumber kehidupan, akar dari organ-organ yang lain. Kenapa? Karena ya makanan minuman yang kita konsumsi pertama-tama akan masuk ke dalam lambung, dan disitulah ditentukan bagaimana kualitas apa yang kita konsumsi. Itu juga tidak hanya ketika kita melihat apa yang dimakan, tetapi bagaimana organ kita, terutama lambung, bisa memproses makanan dan minuman itu secara tepat. Nah, misal kita sudah makan minum yang bagus, tetapi ternyata organ lambung ini dia itu ada masalah di situ, ya tentu akan menjadi tidak bagus. Meskipun yang dimakan dan minum itu bahan-bahannya itu bagus, tapi proses pengolahannya pada organ itu buruk, sehingga nanti pada awal sudah buruk, nanti akan dikirim ke organ-organ yang lain itu juga akan yang buruk, akan memburuk, kualitasnya akan memburuk. Nah, seperti itu. Maka sangat penting untuk menjaga qi dari lambung, dan juga pasangannya yaitu adalah organ limpa. Oke, seperti itu. Fungsi yang pertama yaitu bahwa lambung itu mengendalikan pembusukan dan juga mengendalikan pematangan. Nah, kita potong terlebih dahulu supaya tidak kepanjangan. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.